Sahabat Shalom, saudara-saudara, apa kabar saudara? Haleluya, puji Tuhan, puji Bapak Yahweh, saudara. Hari ini kita kembali lagi bertemu saudara, masih dalam situasi kita masih ibadah di rumah saudara ya. Tetapi direncanakan Sabat depan saudara, ibadah minggu depan kita akan bertemu di gedung gereja ya, di Kehilan Keluarga yang Berdoa saudara. Saya bersyukur karena hari ini saudara-saudaraku kita boleh berkumpul bersama-sama, kita menikmati sabatnya Bapak Yahweh saudara. Di dalam semua 2 buah 8 ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari ini kita beribadah Sabat saudara-saudaraku yang diperintahkan oleh Elohim kita Bapak Yahweh agar kita selalu ingat. Inilah yang selalu diulang-ulang karena memang firman Elohim, firman Tuhan katakan hendaklah diulang-ulang dan terus-menerus diingatkan saudara, karena kadang-kala kita tidak ingat saudara. Terus sebabnya manusia seringkali lupa saudara. Terus sebabnya ingatlah. Itu artinya jangan sampai kita lupa saudara bahwa kita mau beribadah. Amin saudara. Hari ini kita akan membahas tentang kedosim ataupun kekudusan. Kedosim dalam bahasa Ibrani dan kekudusan dalam kita bahasa Indonesia saudara, yaitu di mana kita akan melihat bahwa Elohim Tuhan kita, Bapa kita menghendaki adanya kekudusan. Kekudusan dalam hidup kita, kekudusan dalam berelasi atau berinteraksi dengan Samayim, dengan surga saudara, dengan Bapa Elohim kita yang penuh dengan kekudusan saudara, penuh dengan kemuliaan, keagungan, kedahsyatan, tetapi didasari oleh kekudusan. Amin saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh. Pada waktu kita menyebut nama Elohim kita Bapak Yahweh pun harus disertai kekudusan, karena nama itu kudus saudara. Tidak boleh sembarangan kita menyebut nama itu. Nama Bapa kita Elohim Bapak Yahweh, kita harus dalam kekudusan. Itu arti dari firman Elohim, karena Elohim kita dahsyat dan Elohim kita penuh dengan kekudusan. Mari biarlah seluruh hidup kita saudaraku, jiwa kita, mulut kita, hati kita adalah miliknya Yeshua, miliknya Elohim Bapa Yahweh. Kita akan nyanyikan lebih dahulu Kilipi Leha, Kinapsi Leha, Kiruki Leha Adon, yaitu Yeshua Mashiach. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kiribi Leha, Kinapsi Leha, Kiruki Leha Adon, Ken Sabta Leha, Kam Yaga Leha, Kos Gaya Leha Adon. Katakan Kili Bileka, Kili Bileka, Kinapsi Leha, Kiruki Leha Adon, Ken Sabta Leha, Kam Yaga Leha, Kol Kaya Leha Adon, Asmaniti Ledaki, Bakon Soda Katabi, Ubanita Eguli,
Jiwaku milikmu, rohku pun milikmu, Yeshua. Bibirku milikmu, tanganku milikmu, hidupku milikmu, Yeshua. Walau ku tak setia, namun kau memilihku. Kau menebus hidupku, Yeshua. Katakan sekali lagi, kili-kileka hatiku milikmu, kili-bileka, kinafsileka, kilu-kileka, kensamtaleka, kamyadaleka, tolkayaleka, asmaniti, asmaniti ledaki, bergosok bakatapi, upadita ekuli, Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, mari kita bersatu dalam doa. Terberkatilah Elohim yang kami sembah, Bapa Yahweh, Elohim Israel, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Di dalam Yeshua HaMashiach kami bersyukur kepadamu Bapa, karena pada hari ini kami boleh kembali beribadah Sabat sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami, di dalam keteduhan hati kami, dalam damai sejahtera, dalam kenikmatan hadirat-Mu dalam hidup kami maupun keluarga kami, maupun semua yang bersama dengan kami. Kami menikmati penyertaan pemeliharaan perlindungan-Mu selama sepekan berjalan ini. Dan pada hari perhentian, hari yang ke-7 ini Bapa, kami boleh beribadah kepadamu. Berbicaralah kepada kami Bapa. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya, agar kami dikuatkan, agar kami masuk di dalam rancangan dan kehendak-Mu Bapa, agar kami masuk di dalam segala apa yang sedang Bapa agendakan sesuai yang akan terjadi dalam hidup kami Bapa. Kami mengasihi-Mu Bapa, Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Besem Yeshua HaMashiach, di dalam Yeshua kami sudah berdoa mengucap syukur yang percaya diberkati, katakan amin. Saudara, kedusim ataupun kekudusan adalah merupakan suatu kehendaknya Elohim kita, Bapa Yahweh, saudara. Saudara, arti dari kedusim ataupun arti daripada kekudusan adalah memisahkan antara kehidupan perbuatan tercemar dan hidup yang gelap dengan kehidupan dan hidup di dalam terang Elohim. Sehingga ada batas, saudara. Ada pemisah, saudara, antara terang dan gelap, saudara. Di dalamnya ada kekudusan, saudara. Kekudusan adalah miliknya Elohim, miliknya Tuhan, miliknya Bapa Yahweh, bukan milik manusia. Tetapi pada saat manusia bisa mengalami kekudusan, itu artinya manusia itu mendapatkan anugerah semata-mata, saudara. Bisakah manusia hidup dalam kekudusan? Kadang-kadang banyak yang bilang mustahil, tidak mungkin. Karena manusia masih menginjak bumi, manusia masih hidup di dalam daging. Bagaimana mungkin manusia itu hidup di dalam kekudusannya Tuhan Elohim? Kita pun juga ada di bumi, bukan disamain. Kita masih berjuang.
Kita masih ada pergumulan yang membuat kadangkala daging kita muncul, daging kita keluar. Bagaimanapun, bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, firman Elohim di dalam Kipa Alef ataupun 1 Petrus yang pertama, saudara, ayat yang ke-15 dan 16, firman Elohim berbicara kepada kita, saudara. Sebaliknya, sebagaimana Dia telah memanggil kamu itu kudus. Saya ulang, sebaliknya, sebagaimana Dia, Elohim, yang telah memanggil kamu, kita, saudara, itu kudus, kamu sendiri pun hendaklah menjadi kudus dalam setiap tingkah laku. Sebab telah tertulis, hendaklah kamu kudus, karena aku Bapa Elohim kita, Bapa Yahweh adalah kudus. Artinya kalau kita mempercayai Tuhan, mempercayai Elohim yang kudus, artinya kalau kita bersekutu, berinteraksi dengan Elohim yang kudus, kita adalah harus mengalami kekudusan. Amin, saudara. Tetapi kekudusan itu bukan karena usaha kita. Kekudusan itu adalah anugerah semata-mata. Pada saat kapan dan bagaimana kita mengalami anugerah kekudusan, saudara? Semuanya itu adalah karena Bapa yang mengaruniakan kepada manusia kekudusan. Tetapi pada waktu manusia itu mengalami kekudusan, maka hidupnya pun pasti kudus, saudara. Kalau hidupnya kudus, pasti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Elohim. Di dalam semua 15 ayat yang ke-11, saudara, siapakah yang seperti engkau di antara para ilah? Ya, Yahweh. Siapakah yang seperti engkau yang dimuliakan di dalam kekudusan, yang ditakuti di dalam pujian, yang mengerjakan keajaiban? Siapakah seperti engkau? Dia adalah Adonai, Dia adalah Elohim, Dia adalah Yahweh. Dia tidak seperti ilah-ilah lain yang tidak hidup, tetapi Dia hidup. Dia berkuasa dan berdaulat, saudara. Itulah sebabnya, saudaraku, Elohim kita, Bapa kita adalah sempurna pasti. Karena di dalam kekudusannya ada kesempurnaan. Kesempurnaan itu di dalamnya ada kekudusan. Itulah sebabnya Yeshua memberikan suatu anugerah. Dan Dia mengatakan kepada manusia, oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna, sebagaimana Bapamu yang ada di Samayim, yang ada di surga. Dalam Matius 5 ayat 48, saudara ya, adalah sempurna. Artinya di dalam kesempurnaannya Bapa ada kekudusannya Bapa. Karena sempurna memiliki suatu arti kekudusan di dalam Elohim Tuhan kita, saudara. Nah, saudara, saya akan membaca di dalam Bamidbar atau Bilangan 16 ayat 20 sampai 26, saudara. Yaitu dalam renungan kita di minggu pekan ini, saudara, kita membaca dari Torah, dari kitab dari Bilangan, kitab Bilangan, ya, kitab Bamidbar, saudara, yang pasal yang ke-16, saudara. Kalau saudara ikuti dari ayat yang pertama tentang adanya Korah, Datan, dan Abiram. Siapakah mereka, saudara? Dan bagaimana hidupnya. Mereka sedang menyinggung tentang kekudusan. Tetapi kekudusan yang seperti apa yang dimaksud oleh Elohim itu sendiri, oleh Bapa itu sendiri. Saya mengambil di ayat 20 sampai 26 saja, saudara ya. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan Harun dengan mengatakan, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini. Pisahkanlah dirimu. Kepada siapa? Mose dan Harun, Musa dan Harun, saudara ya. Dan bila aku mengakhiri mereka dalam sekejap, aku akan mengakhiri mereka dalam sekejap. Pisahkanlah dirimu. Namun tersungkurlah Harun, tersungkurlah Musa, Mose dan Harun.
pada mukanya dan berkata, "Ya Elohim, Elohim dari roh segala makhluk hidup, apakah karena satu orang berdosa dan Engkau murka terhadap segenap umat ini?" Dan berfirmanlah Bapak Yahweh kepada Mose dan mengatakan, "Berbicaralah kepada umat itu dengan mengatakan, jauhkanlah dirimu dari sekeliling perkemahan Korah, Datan, dan Abiram." Dan bangkitlah Mose lalu pergi ke arah Datan dan Abiram. Dan para tua-tua Israel berjalan mengikutinya. Dan dia berbicara kepada umat itu dengan mengatakan, "Menyingkirlah sekarang dari perkemahan orang-orang fasik itu. Dan biarlah kamu tidak bersentuhan dengan segala yang ada pada mereka, agar kamu pun jangan tersapu bersama segala dosa mereka." Loh, ada apa saudara? Mereka bisa dikatakan orang fasik. Siapakah mereka Korah ini? Loh, ada apa? Apakah dia melakukan dosa? Iya saudara. Korah bin Isar adalah putra Kohat, putra Lewi. Dia adalah orang Lewi yang dipercaya melayani dalam pelayanan kekudusan Elohim. Loh saudara, bukan orang-orang suku lain loh saudara. Tetapi kekudusannya itu menjadi tidak kudus saudara, karena dia memberontak dengan spirit melawan kepemimpinan Mose dan Harun yang dipercaya oleh Elohim Bapa kita, Bapa Yahweh, untuk memimpin Israel di dalam kekudusannya Bapa. Artinya pemberontakan itu artinya dia juga melawan kehendaknya Tuhan saudara. Karena yang sudah ditunjuk, ditetapkan oleh Elohim itu dilawan. Jangan kamu mencoba-coba ataupun melawan orang yang diurapi oleh Bapa Elohim kita di dalam Tehillim saudara. Mose dan Harun sudah ditunjuk jadi leader. Dia ingin lebih daripada itu, hanya sekedar melayani sebagai pelayan. Dia tidak mau saudara, dia mau lebih. Itu artinya dia justru melawan kehendaknya Elohim. Itulah dikatakan dia keluar daripada kekudusannya Elohim dan dikatakan menjadi orang fasik. Orang fasik adalah orang yang mengetahui kebenaran, orang yang percaya ada Elohim tetapi dia tidak mau melakukannya dan tidak mau berbuat, bahkan dia menyangkal kebenaran. Artinya dia adalah orang fasik dan dia melakukan dosa. Dia jatuh di dalam dosa saudara. Jadi orang percaya pun bisa seperti itu saudara. Dia beriman, percaya kepada Elohim, tapi di dalam kehidupan perbuatan hidup sehari-hari dia melawan Tuhan. Dia bisa hidup di luar kebenaran saudara. Maka dia menjadi orang fasik. Dan dia hidup di dalam dosa karena dia melawan kehendaknya Elohim. Walaupun dia tadinya percaya, saudara-saudara yang dikasihi Bapa. Dikatakan bahwa Korah bin Isar putra Kohat ini orang Lewi dan orang-orang Ruben, anak Ruben tertentu yaitu Datan dan Abiram putra Eliab dan On putra Pelet menjadi kurang ajar dan bangkit melawan Mose dan Harun. Saudara, memang ada benih-benih pemberontakan. Saudara, sahabat yang lalu kita bicara tentang pemberontakan. Orang yang sudah ditetapkan di dalam alurnya kehendaknya Bapa, dia memberontak karena dia tidak puas dengan keadaan yang ada. Dan dia merasa bahwa dia akan keluar dari rancangan dan kehendak pimpinannya Tuhan Elohim saudara. Spirit ini terus berjalan dan terus ada sampai sekarang saudara. Orang yang ingin merasa lebih, orang yang ingin mengambil bagian yang lebih daripada apa yang sudah dialami anugerah Elohim, dia menjadi, dikatakan menjadi kurang ajar ataupun dia menjadi orang berdosa, memberontak, melawan. Orang memiliki keinginan yang gelap saudara, ingin meninggikan dirinya di antara imamat Lewi saudara, ke posisi yang lebih tinggi ya daripada posisi imamat Harun saudara. Karena Elohim sendiri yang telah membuat imamat dan menguraikan tugas-tugas orang Lewi saudara. Mereka melayani Elohim di kemah
Mose kemah suci di tabernakel untuk menghadirkan kerajaan Samayim, itu sudah luar biasa loh saudara. Itu bukan sekedar pekerjaan kecil, itu pekerjaan mulia. Tetapi ketidakpuasan itu muncul dan itu keluar dari dagingnya dan membakar emosi, membakar daging dan menjadi berdosa, saudara. Ini memperlihatkan bahwa kekudusan Elohim tidak kompromi, saudara. Maka saudara perhatikan tadi saudara bahwa pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, dan biar aku mengakhiri mereka dalam sekejap. Mose dan Harun dan umat Israel yang lain diminta memisahkan diri dari kemah Korah, saudara. Korah, Datan dan Abiram, dan yang memimpin 250 pimpinan-pimpinan dari seluruh suku yang ada, dari kepala-kepala suku, saudara, untuk ikut memberontak kepada Mose, saudara. Ini dikatakan menunjuk bahwa kekudusannya Elohim, ya, dia kompromi dan dia hidup di dalam dosa, saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh. Saudara, apa yang terjadi saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh di dalam Bamidbar 16 ini, saudaraku? Bapa ingin menghancurkan seluruh umat Israel. Tetapi Mose, sekali lagi Mose dan Harun menundukkan mukanya. Ya Elohim, kiranya dikatakan, ya saudaraku, dikatakan bahwa ya Elohim, Elohim, dari roh segala makhluk hidup, apakah karena satu orang berdosa dan engkau murka terhadap segenap umat ini? Akhirnya Bapak Yahweh bisa menjawab permintaan Mose dan Harun, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh? Di saat itu, saudara-saudaraku, Korah, ya, Datan dan Abiram, dan bersama seluruh pengikutnya, saudara, di bawahnya terbukalah bumi, saudara. Dan akhirnya mereka masuk ke dalam dataran yang terbuka itu, saudara-saudaraku. Dan mereka masuk ke bumi, ke dalam bumi, karena Bapa Yahweh menghukum mereka, melenyapkan mereka. Artinya apa, saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh? Pada waktu saya merenungkan firman ini, saudara-saudaraku, kekudusan Elohim Bapa kita tidak kompromi. Mau kecil mau besar dosa sama saja, saudara. Itulah sebabnya kuduslah kamu di dalam Kipa Alef 1 Petrus 1 tadi, saudara. Kuduslah kamu karena aku Elohim kudus. Itulah sebabnya, saudaraku yang dikasih Bapa Elohim kita, Mose pernah mengalami itu, dan umat Israel pernah tahu loh, saudara, bahwa Elohim itu kudus, gak kompromi. Pada waktu Mose dipanggil, saudara, untuk melayani Elohim Bapa yang kudus itu, Elohim Bapa di dalam Semot Keluaran 3 ayat yang kelima, dia berfirman apa, saudara? Kita bisa lihat. Jangan mendekat ke sini, tinggalkanlah kasutmu dan kakimu, karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus. Itu baru mau masuk ke Gunung Sinai loh, saudara. Baru masuk ke tempat di mana, itu bukan Gunung Sinai, itu pada waktu di semak-semak, ya saudara, pada waktu Mose dipanggil, ya, karena tempat yang kamu injak itu kudus, jangan mendekat, ya, itu bukan Gunung Sinai, ya, itu pada waktu Mose dipanggil oleh Elohim Bapa untuk menjadi pemimpin leader, membawa Israel keluar dari Misraim, dari Mesir, saudara. Saudara, itu artinya, saudara, ada batas, saudara, antara Mose dengan Elohim. Antara manusia dengan Elohim itu ada batas. Walaupun, saudara, di dalam Yeshua, Bapa kami yang ada di Samayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu bumi ini,
jadilah kehendak-Mu di Samayim seperti di dalam bumi ini. Agar kekudusannya Samayim, kekudusannya yang ada di surga Bapa kita terjadi ada di bumi. Dan kita menikmati itu kekudusannya Elohim. Kita menikmati kemuliaannya. Saudaraku, bangsa Israel adalah bangsa yang kudus. Kita yang hidup di dalam Yeshua, yang dijadikan satu di dalam bangsa pilihannya pun, kita menjadi bangsa yang kudus. Mari kita baca dalam Semot Keluaran 19 ayat 56, saudara. Mari kita lihat, saudara. Dan sekarang jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa. Sebab seluruh bumi ini milikku, kata Elohim, kata Tuhan, kata Bapa Yahweh. Dan kamu akan menjadi imamat rajani bagiku dan bangsa yang kudus. Inilah firman yang harus engkau sampaikan kepada Bani Israel. Jadi Elohim menentukan bangsa menjadi milik kepunyaannya Elohim, dikuduskan oleh Elohim. Menjadi bangsa yang kudus, saudara. Imamat yang rajani menjadi milik kepunyaannya Bapa Yahweh. Dalam Kippah Alef 1 Petrus 2 ayat 9, saudara, di dalam Brit Gadasa, dalam perjanjian baru, saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Kippah Alef, saudara. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikannya Elohim, bajikannya Dia, yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Jadi saudara dan saya, melalui Yeshua HaMashiach, kita menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Dari gelap kepada terang, saudara. Dipisahkan, saudara kita. Ini adalah kemurahan anugerah. Kita dikuduskan menjadi bangsa kudus. Kenapa bisa menjadi bangsa kudus? Karena kita mengikuti dan masuk hidup di dalamnya. Di dalam Tuhan, di dalam Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach. Itulah sebabnya kalau bangsa itu kudus, saudara, secara universal, secara keseluruhan, secara personalnya di dalamnya apa? Ya kudus, saudara. Pasti orang-orang personel, orang-orang itu kudus. Maka kalau mereka memberontak melawan Elohim dari kehendaknya, mereka menjadi tidak kudus. Mereka menjadi berdosa. Mari kita baca dalam Semot 22 ayat 31, saudara. Dan kamu harus menjadi orang-orang kudus bagiku. Dan janganlah kamu makan serpian daging cabikan binatang buas di ladang. Haruslah kamu melemparkan itu pada anjing-anjing. Artinya dalam kehidupan sehari-hari pun mereka makan pun dikuduskan oleh Elohim Bapa. Dikatakan bahwa kamu harus menjadi orang-orang kudus bagiku. Pribadi lepas pribadi menjadi orang kudus bagiku, bagi Elohim. Saudara, kalau kita mengingat, ya saudara, tentang pembuatan tabernakel kemah suci, ya, saudara, ya, orang yang membuat material dari mulai gorden, mulai kayu, mulai menorah, ya saudara, ya, berita kaki dian, ya, tempat pembasuhan tanah, ya, tempat korban, ya saudara, semua peralatan di dalam tabernakel itu harus dibuat oleh orang yang kudus. Dipilih orang yang berkenan. Jadi orang yang masuk di dalam kemah Elohim, semua peralatan, semua yang dipersiapkan itu pun harus kudus, saudara. Kenapa? Karena Bapa Yahweh mau hadir. Siapa, saudara? Besalel dan Aholiab. Saudara masih ingat, ya? Besalel dan Aholiab. Itu dia dikhususkan dalam pelayanan tabernakel, mempersiapkan semua karena hadirat Bapa Yahweh.
Dia ada di situ, merupakan format, ya, merupakan suatu acuan untuk selanjutnya di dalam menghadirkan kehadiran Elohim. Dan semua pun dipilih, saudara. Coba kita lihat di semua Keluaran 36 ayat yang pertama. Ini kita bicara tentang personal, orang-orang yang harus kudus melayani Tuhan Elohim. Dan bekerjalah Besalel dan Aholiab serta setiap orang yang berhikmatlah hatinya, yang kepadanya mereka Bapa Yahweh telah mengaruniakan hikmat dan pengertian untuk mengetahui, untuk mengerjakan setiap pekerjaan pelayanan kekudusan menurut segala yang telah Bapa Yahweh perintahkan. Pelayanan kekudusan, hidup daripada mereka yang mempersiapkan pelayanan pun juga harus kudus, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia akan menghadirkan hadirat kekudusannya Tuhan Elohim, saudara. Artinya Bapa memakai orang-orang, saudara dan saya, keluargamu dan keluargaku, untuk mengambil bagian di dalam hadiratnya Elohim, untuk memperlihatkan kepada orang sekitar kita bahwa kita dikuduskan dan dipisahkan dari kegelapan, saudara. Itulah sebabnya, saudara, kita beribadah pun, saudaraku, saudara-saudara, kita disiapkan hari yang kudus. Semua 20 ayat yang ke-8, coba saudara lihat, ya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya kita mengkuduskan hari itu menjadi hari yang kudus, hari yang suci, hari yang spesial, karena kekudusannya Elohim akan hadir di saat kita beribadah. 1 minggu 1 kali beribadah, menghadirkan hadirat Elohim. Walaupun tiap hari saudara bisa berdoa datang kepada Elohim, tetapi Elohim mengundang saudara untuk hadir, untuk beribadah di dalam 1 hari, 6 hari kerja, hari yang ke-7 hari perhentian. Yang kedua, saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, hari yang kudus itu pun juga merupakan suatu tanda. Tanda bagi orang-orang kudus pada saat kita melakukan ibadah seperti ini, hari ini, hari Sabat ini. Dalam Yehezkiel 20 ayat 20, saudara, kita lihat, kita baca, saudara. Ya, mari kita baca sama-sama, saudaraku. Yehezkiel 20 ayat 20, saudara. Oke, sudah, kita sudah melihat di sana. Oke, Yehezkiel 20 ayat 20. Dan kuduskanlah hari-hari Sabatku, dan itu semua menjadi suatu tanda antara aku dan kamu, sehingga kamu akan mengenal bahwa akulah Yahweh Elohimmu. Kekudusan hari itu merupakan suatu tanda, saudara. Kenapa hari ini dinyatakan kepada bangsa pilihan yang termasuk saudara saya? Karena kekudusan itu merupakan bagian hidup kita, dan kita ada di dalam hari itu yang sudah dikuduskan Elohim. Dan itu merupakan suatu tanda bagi saudara yang beribadah di setiap Sabat, adalah saudara bagian kekudusannya Elohim, saudara bagian orang yang kudus. Itulah sebabnya dari awal dikatakan, bisakah manusia kudus? Ya bisa, saudara, karena manusia dikuduskan oleh Elohim. Manusia mengambil bagian di dalam kehendaknya Elohim, dan manusia bisa dikuduskan oleh kehendaknya melakukan kebenaran, maka manusia dikuduskan. Itulah sebabnya hendaklah kamu kudus karena aku kudus, dalam Kipa Alef dalam 1 Petrus tadi, saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, Rasul Paulus atau Rabi Paul di dalam Efesiah ataupun di jemaat Efesus pasal yang keempat ayat 21 sampai 24 mengatakan gini: jika memang kamu telah mendengarkan Elohim, dia diajar oleh Elohim, oleh dia, sebagaimana kebenaran ada di dalam Yeshua, agar kamu menanggalkan manusia lama sesuai dengan perilaku sebelumnya yang binasa menurut hasrat kebohongan, dan diperbaharui dalam roh pikiranmu
serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan seturut Elohim dalam keadilan dan kekudusan kebenaran. Saudara, kita menerima anugerah kekudusan itu, kita bertobat, kita meninggalkan yang lama menjadi yang baru. Manusia dulu hidup dalam kegelapan, hidup di dalam terang Tuhan Elohim. Saudara, ini anugerah semata-mata, saudara. Sehingga saudara bisa kudus, bisa. Asal saudara tahu bahwa kita sudah hidup berbeda dengan hidup manusia lama kita dulu. Jangan kembali, coba-coba kembali ke kehidupan manusia yang lama. Itulah sebabnya kuduslah engkau, karena aku kudus, kata Tuhan Elohim. Di dalam Tesalonika ataupun Tesalonika Alef, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. Mari saudara kita membaca bersama-sama. Oke, kita lihat. Oke, sebab Elohim tidak memanggil kita dasar kecemaran, melainkan ke dalam kekudusan. Elohim tidak memanggil kita untuk hidup dalam kecemaran, tapi hidup dalam kekudusan. Artinya, saudara, kita berjuang. Filipi ataupun Filipi 2 ayat ya, yang ke-12, saudara, kita mengerjakan keselamatan ini dengan rasa takut dan gentar, karena kita sudah menerima anugerah kekudusannya Bapa. Amin, saudara. Jadi kalau kita bicara kekudusan, dia sok kudus, sok hebat, sok suci. Tidak, saudara. Kalau kita mau mengambil bagian dalam kekudusan, bukan kita sok suci, karena kita tidak memiliki itu kecuali anugerah. Betul, saudara. Karena kita ingin menikmati hadiratnya Bapa, karena kita ingin menikmati kedamaiannya Bapa, karena kita ingin menikmati lawatannya Bapa, karena kita ingin menikmati pertolongannya Bapa, karena kita ingin menikmati perlindungannya Bapa, karena kita ingin menikmati anugerahnya. Terus menerus berjalan dari waktu ke waktu, hari ke hari, saudara. Jadi bukan sok, tidak. Bukan karena usaha dan kekuatanmu, tapi itu karena anugerah kasih karunia. Tapi bisakah dan haruskah kita kudus? Bisa dan harus, saudara. Karena kita ambil bagian di dalam kekudusannya. Amin, saudara. Mari coba kita buka dalam Kipa Alef 1 Petrus 2, saudara. 2 Petrus 2, saudara. Kipa Bet 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Ya. Oke. Agar di situ, saudara, saya baca, saudara, ya. Sebab jika setelah menghindari pencemaran duniawi dengan pengetahuan penuh akan Elohim, akan Tuhan dan juru selamat Yeshua HaMashiach, tetapi dikalahkan kembali dengan dijerat oleh hal-hal ini, maka bagi mereka keadaan yang terakhir menjadi lebih buruk daripada keadaan yang semula. Sebab bagi mereka lebih baik tidak mengenal jalan kebenaran daripada setelah mengenal berbalik dari perintah kudus yang telah disampaikan kepada mereka. Dan bagi mereka telah berlaku perumpamaan yang benar itu. Anjing yang kembali kepada muntahnya sendiri, dan babi yang telah dimandikan ke kubangan lumpur. Artinya firman ini di dalam Kipa Bet, ya, 2 Petrus 2 ini, saudaraku, ayat 20 dan seterusnya menyatakan bahwa kamu dulu hidup dalam kecemaran hidup, diangkat oleh Yeshua, diselamatkan, Israel ditebus, diselamatkan kita yang telah dijadikan satu, untuk menjadi kudus, tidak bercemar kembali. Karena keadaan hari-hari kompromi, saudara, dia balik lagi seperti anjing kepada muntahnya, seperti babi kepada kubangan, balik ke kehidupan lama. Maka dia akan hidup lebih buruk daripada sebelumnya.
Itu artinya manusia mempermainkan keselamatan, mempermainkan anugerah kekudusannya Elohim Bapa kita, saudara. Itulah sebabnya kita harus terus, kita akan kejarlah kedamaian dan kekudusan dalam kitab Timotius, saudara. Mengejar kedamaian dan kekudusan, karena di dalamnya anugerah itu terus mengalir. Dan saudara dan saya mengambil bagian di dalam rancangan dan kehendaknya Elohim Tuhan Bapa kita sampai kekal selama-lamanya. Ada buah ruah hakodes, buah roh yang keluar dari hidup kita yang tidak pernah dibuat-buat, ya saudara, tetapi itu keluar dengan sendirinya. Memiliki hati yang baik, tidak mudah menghakimi orang lain, tetapi hidup di dalam mengasihi orang lain, hidup di dalam kasihnya Elohim Bapa kita. Amin, saudara. Oleh Yesus HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita, kita sanggup dan hidup dalam kekudusannya Bapa Yahweh. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, di dalam satu Kipa 1 tadi, saudara, satu Kipa 1 ayat 15-16, mari saudara sebelum ditutup kita membaca bersama-sama lagi Kipa Alef Petrus 1 yang pertama kali, ya, 15-16 kita lihat di sana. Ini pertama kali. Sebaliknya sebagaimana Dia telah memanggil kamu itu kudus, kamu sendiri pun hendaklah menjadi kudus dalam setiap tingkah laku, sebab telah tertulis, hendaklah kamu menjadi kudus karena aku adalah kudus. Ialah jiwa kita, mulut kita, saudara, kita nyanyikan Kiri Pileka, pujian penyerahan kita kepada Bapa. Mari kita saling mendoakan, saling menguatkan, supaya kita hidup di dalam penyerahan diri kita kepada Yesus. Kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan baik. Semua tidak kekurangan sesuatu pun yang baik di tengah-tengah masa-masa pandemi 19. Kita tidak takut, kita tidak khawatir, tapi kita hidup di dalam perjuangan hidup kita. Yang bekerja tetap bekerja, yang berusaha tetap berusaha, yang sekolah tetap sekolah, tetap berprestasi. Pandang sampai kedatangannya yang kedua kali, tanda-tanda zaman harus dikenapi, dan semua menjadi kekuatan kita di dalam kekudusannya Yesus HaMashiach. Kiri-kiri mereka. Sileka, Kileka, Kirstaleka, Kamyadaleka, Kokayaleka, Aspaniti ledaki. Korson bakar ubadita ekuli Adonisha hatiku milikmu, hatiku milikmu, jiwaku milikmu, rohku pun milikmu Yeshua, bibirku milikmu, tanganku milikmu, hidupku milikmu Yeshua. Walau ku tak setia, namun kau memilihku, kau menebus hidupku, Yeshua. Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan Elohim kita Bapa Yahweh bersama Yesus HaMashiach, oleh karena kasih-Nya yang berlimpah dalam hidup kita.
menyanggup kita untuk hidup dalam kebenaran, bukan karena kehebatan kita, tapi karena iman kita, penyerahan diri kita, penundukan diri kita kepada kehendak-Nya, maka kita menikmati hadirat. Biarlah kita saling mendoakan, saling menguatkan di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, untuk kami keluar sebagai pemenang. Terpujilah Elohim Bapa Yahweh, saudara, sampai kita berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah, dalam setiap ada YouTube, ada pemberitaan firman Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.